Polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Terbitnya sertifikat HGB di kawasan pagar laut Tangerang membuat Kades Kohot Arsin Bintarsin menjadi pihak yang paling dicari. Lalu benarkah alasan penerbitan sertifikat HGB pagar laut karena kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan tambak? Kisruh penerbitan sertifikat di atas laut Tangerang terus bergulir. Melalui kuasa hukumnya, pihak Agung Sedayu Group mengaku telah memiliki 254 sertifikat HGB di sekitar pagar laut, yaitu di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Menurut Muanas Alaidin, pada 2023 Agung Sedayu melalui anak perusahaannya, PT Intan Agung dan PT Cahaya Inti Sentosa membeli sertifikat hak milik tersebut dari warga yang kemudian diubah menjadi HGB dengan mengikuti peta tata ruang. Sebagaimana pernyataan Pak Menteri, dasarnya SHM ini terbit karena ada girik yang dibuat tahun 82. Ya kan? Girik yang ada tahun 82. Nah, kemudian ditransaksikan kepada kita, dikoordinasikan, kita bayar pajak, kita beli dari rakyat. Pengakuan pihak Agung Sedayu yang membeli sertifikat dari rakyat di Desa Kohot tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa mereka nekat membeli sertifikat yang fakta di lapangan tidak lagi berbentuk daratan? Dalam penerbitan sertifikat, peran Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip turut menjadi sorotan. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Saya hanya Kepala Desa hanya mengajukan permohonan yang saya lengkapi atas permohonannya itu nggak ujub-ujub, Pak. Langsung itu, iya, prosesnya lama banget, tahunan itu. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini, belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan pada publik. Melihat perkembangannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB ini. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Padahal fisiknya adalah laut. RT/RW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Tak tinggal diam, Presiden Prabowo Subianto perintahkan aparat penegak hukum menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Polemik pagar laut dengan perizinan kontroversialnya juga dibahas di rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Kamis 31 Januari 2025.
Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Namun, tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun. Kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh ya, karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita. Pemerintah pun tegas melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai, apalagi dalam bentuk bukan tanah, adalah cacat prosedur dan material. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Pembongkaran pun melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Tim Liputan iNews melaporkan.